Untuk subjek orang menurut gua dengan lensa 80 ini lebih masuk buat di uh, pemotretan genre seperti ini kali ya. Ini kalau emang buat orang-orang DI yang antusias sama detail, gila sih, dimanjain banget ya. Tapi lo ada kendala nggak ngedit 102 megapiksel? Jelas size filenya gede banget ya. Gede banget ya. Gede banget ya, apalagi kalau RAW bisa 80 sampai 100 megabyte. Betul. Itu cuma buat satu foto. Kamera ini udah punya resolusi 102 megapiksel, dan yang menariknya lagi dia udah ada fitur in-body image stabilizer atau Gue mau outdoor. nyoba gimana sih kalau foto street tapi pakai medium format. Wah, itu menarik ya. Wah, ini sultan juga ya. Istilahnya huntingnya pakai medium format nih. Hunting pakai medium format. Medium format. Speednya juga pelan sih, rendah ya. 1/20 gitu. Tapi pas di bagian Menarik ya. lengannya itu udah fokusnya udah dapet sih. Menariknya adalah lo yang notabene udah terbiasa di medium format analog gitu ya, tiba-tiba lo harus kita kasih megang medium format yang kelasnya modern tuh. Antara pakai yang ini sama pakai yang ini ya. Ya. Oke, itu obrolan pertama kita ngomongin aplikasinya si pemakaian GFX 100S ke street photography ya. Nah, terus ini sesuai dengan garapan lo yang biasa lo kerjain ya. Ada foto studio, di sini yang lo ambil foto produk. Nah, mungkin lo bisa share Mas, nih dari foto ini yang lo pingin apa nih, ada sisi apa yang lo ngerasa banget dengan pemakaian GFX 100S di foto produk ini? Ini foto di studio pakai continuous lighting. Continuous lighting ya? Ini pakai continuous lighting. Dan kebetulan untuk strobes kita ada juga di studio, tapi karena trigger dari studio kita nggak kompatibel di Fuji filmnya. Jadi belum sempat kita nyoba sih buat strobes-nya. Buat strobes-nya ya? Padahal kalau sempat masih bisa kompatibel, lumayan ya. Kita bisa nyobain yang ada continuous, nyobain yang strobes juga ya. Tapi kalau buat lo sendiri, dapetin pakai continuous, udah puas? Buat continuous sebenarnya karena kita di studio cuma satu lighting, continuous light. Karena gue biasanya mainnya strobes ya. Pakai 2 lighting atau 3 lighting. Iya. Dan ini baru nyoba juga sih pakai continuous gitu. Jadi buat ini foto ini kalau kita ngomongin skema lightingnya yang kepake cuma satu, continuous saja. Terus selebihnya nih udah ambience saja ya? Iya, ambience. Pakai satu lighting dan gue modifiersnya ada pakai reflektor di sampingnya gitu. Jadi untuk meminimalisir shadownya di bagian sini lebih kuat. Tadi sebelumnya sih lebih kuat kalau nggak pakai modifiers gitu. Oke. Ini buat ini ya, ngisi fill di sini ya? Iya, buat ngisi fill di situ. Tadi lebih gelap lagi. Oke. Kita ngomongin aspek yang jadi unggulannya si medium format ya. Dia ini kan udah dibekalin 102 megapiksel ya. Nah, ini kalau untuk peruntukan foto produk kayak gini misalkan atau yang kayak gini, apa Mas? Ada yang bisa lo share juga ke kita? Kalau 102 megapiksel kita pakai di foto produk. Kalau buat digital mini produk, gue biasanya pakai lensa makro juga, kamera full frame digital gue. Nah, kalau di full frame di medium format Fujifilm ini kan dia 80, tapi bukan yang lensa makro ya. Ya, betul. Tapi menurut gue udah lumayan tajam banget karena pas kita crop itu masih tajam sih hasilnya. Iya ya. Tapi emang salah satu pembeda itu di medium format adalah detail ya. Iya, detail. Detail sama kita udah ngomongin dynamic range di full frame aja sekarang, kamera-kamera sekarang ya. Itu udah keren-keren banget sih. Kita ngomongin dynamic range full frame. Nah, terus sekarang GFX 100S nawarin 102 megapikselnya. Terus kemampuan dynamic range yang bisa dibilang di atas rata-rata ya. Iya. Coba aku bahkan mau coba zoom lebih ekstrim lagi ya. Iya. Kita yang lebih, tadi 1:1 ya, kalau yang lebih besar lagi ya, 1:2 ya. Detail banget ya. Iya, detailnya lumayan oke sih. Nah, cuman memang nih, balik lagi, tadi ini yang suka jadi plus minusnya dari si Fujinon 80 nih, depth of field-nya shallow banget ya. Iya. Jadi kadang-kadang walaupun dengan bukan sekecil ini, padahal ini bukan 16 ya. Iya, bukan. Dan tadi lo udah ngalamin ketika pas lagi street fotografi, lo pengen coba framing
orang pakai pagar, ternyata pagar yang lo expect nggak akan blur atau bokeh. Nggak akan bokeh, ternyata bokeh ya. Bokeh. Dan di sini bahkan lo dengan bukan 16 juga, bukan yang sama, kita masih ngeliat ada beberapa sisi yang dia tipis ya. Iya. Jadi ada masih agak pecah gitu ya gambarnya. Sedikit. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya sih bukan pecah sih mas. Jadi kayak dia depth of field yang tipis banget tuh. Jadi dari area yang terang, karena mungkin pasti pengaturan fokus pointnya kan ada di satu tempat nih. Iya, di kan? satu. Gue pakai single point. Single point betul. Jadi ketika let's say lo ngambil fokus point di sini, begitu pas kita agak mundur lagi ke area belakang nih, berasa nih depth of field-nya semakin shallow tuh ke belakang, tipis gitu. Tapi itu karakter sih ya. Ini karakternya si lensa ini nih. Plus juga si karakternya sensor medium format. Ini ciri khas banget sih kalau menurut gua. Oke, itu kalau produk. Dari produk sendiri lo ada apa? Ada pengalaman selain itu yang mau lo share penggunaan GFX 100S untuk produk? Secara kualitas sih kamera lensanya udah oke. Lensa udah oke oke banget gitu. Tapi memang mungkin kalau nyoba yang makronya mungkin lebih bagus lagi kali, lebih tajam lagi gitu. Itu ya. Wah, ini bisa nih Fujifilm nanti di lain kesempatan ya bisa dapat ngetes pinjaman yang lensa makro ya. Oke, itu kalau untuk produk ya. Nah, sekarang kita ngebahas pemakaian GFX 100S untuk beauty shoot ya. Beauty shoot. Di sini apa nih? Mungkin lo bisa cerita lagi, ngelanjutin dari pemakaian GFX 100S ke subjek orang. Ya, untuk subjek orang menurut gua dengan lensa 80 ini lebih masuk buat di pemotretan genre seperti ini kali ya. Iya. Gitu. Karena ini kan objek. Kayak gini contohnya ya. Ya, contohnya seperti ini. Tajam banget. Ini saat di zoom matanya itu masih tajam banget. Dan kebetulan gue nyoba test shoot ini pakai model dari Partikula juga. Ada tim makeup artist gue juga. Dan kelihatan kan dari hasil makeupnya juga detailnya udah oke banget. Jadi kalau buat tim yang mungkin digital imaging, teman-teman DIY artist, kalau mau nge-retouch enak banget kali ya kalau pakai kamera ini gitu. Betul. Dan satu hal yang perlu di-note adalah ini difoto dengan continuous light ya. Yes, difoto pakai continuous light juga. Karena ini kalau mungkin tadi kita nggak ngebahas soal penggunaan lighting yang lo pakai ya, strobe ataupun continuous light, beberapa pasti mungkin bisa ngira kalau foto ini diambil dengan strobe, dengan flash ya. Karena dengan ketajaman mata kayak gini, karena biasanya kalau paling gampang ngetes ketajaman kamera itu ketika subjeknya portrait ya, orang adalah kita ngetes di bagian mata tuh. Kalau dia semakin tipis ketajaman, biasanya untuk ngukur apakah ini diambil dengan continuous ataupun strobe gampang tuh. Tapi buat gue pribadi, karena gue juga termasuk orang yang seneng edit. Jadi untuk ngulik-ngulik hal-hal yang masalah detailing begini di bagian wajah, kerutan, apa segala macem, lumayan lumayan antusias lah gitu. Makanya begitu pas tadi lo ngasih lihat ini, dan ini kita zoom 100% ya, terus dengan ketajaman mata yang kayak gini sih, buat gue pribadi luar biasa banget sih. Gue pernah lihat komparasi juga sih antara strobe sama continuous buat di foto objek model. Memang kalau dilihat dari mata itu beda gitu. Kalau strobe mungkin dia kayak kelihatannya efeknya, looks-nya kelihatan lebih seksi look kali ya. Kalau continuous dia biasa berlawanan. Lebih, apa tuh istilahnya, lebih crisp ya. Lebih dapetin di bagian bulu mata, di bagian dalam di bola mata nih kelihatan banget. Cuman emang nih balik lagi sih, kualitas sensor nggak bohong ya. Jadi kalau ngomongin 92 juta, ini harga yang harus dibeli sih kalau mau dapat continuous tapi dengan ketajaman kayak gini ya. Ini bukan 56. Bukan 5,6. Oh, ini juga menarik nih. Di sini lo untuk foto portrait ini lo pakai shutter speed yang bisa dibilang lumayan rendah ya, seperti 30 ya. Karena gue foto pakai tripod. Pakai tripod, iya. Tapi emang yang tadi gue bilang sih mas, emang sekarang ini si in-body image stabilizer nih sangat-sangat ngebantu sih. Untuk foto banyak hal, entah yang still kayak gini, ataupun yang moving ya, yang moving pun ngebantu. Karena biasanya di foto yang still sekalipun, bukan nggak mungkin ada pergerakan tuh ya. Mau orang suruh diem sekalipun, kadang-kadang dia lagi ngedip atau ada pergerakan yang sedikit pun, tapi ini kayak lo udah foto pakai strobe sih. Karena sebenarnya kalau foto seperti 30 kita pakai strobe, ini logika pencahayaan ya. Kalau kita ngomongin flash,
speed dengan agak rendah pun dia akan nge-freeze kan. Ya, tapi ini lo udah dapat objek yang freeze secara detail ya, freeze tapi yang lo pakai adalah continuous ya. Ini semua foto yang lo ambil dari tadi nih, yang produk ataupun yang beauty shoot, basicnya apa? JPEG atau RAW? Super fine sama RAW. Oh, lo pakai dua ya? Nah, yang super fine itu gue pakainya yang pakai film simulationnya yang ProNEC kalau nggak salah ya. Khusus portrait, ada tulisannya deskripsinya portrait. Gue nyoba yang itu sih. Sebetulnya di GFX 100S ini ada satu film simulation terbaru tuh ya, Nostalgic. Classic NEC ya? Nostalgic negatif. Ya, Nostalgic negatif. Jadi, tapi ini nggak sempat coba tuh ya, Nostalgic ini ya? Nyobanya kalau nggak salah di Street. Oh, pas Street ya? Iya. Karena di situ diklaim sama Fuji itu kalau si Nostalgic negatif tuh ngasih atmosfer retro yang lebih warm ya, yang lebih kayak film Fuji yang analog ya. Analog itu benar-benar yang retro banget tuh. Beauty shotnya itu ini juga sama ya. Sama. Tapi ini bukan yang gede ya, 1.7. Wah, gila. Jadi bisa kelihatan bagian hidungnya udah mulai bokeh. Ini kalau emang buat orang-orang DI yang antusias sama detail. Gila sih, dimanjain banget ya. Nah, tapi kalau lo sendiri, kita balik lagi nih ngomongin 102 megapiksel, rentetannya adalah editing, post production ya. Lo ada kendala nggak ngalamin itu, 102 megapiksel dengan pengolahan yang, gue nggak tahu, lo pakai laptop ini buat ngolah itu? Buat pengolahan editnya? Untuk editingnya? Jelas size filenya gede banget ya. Gede banget ya. Gede banget ya. Apalagi kalau RAW bisa 80 sampai 100 megabyte. Betul. Itu cuma buat satu foto. Iya, gitu. Jadi pas nge-fetching files di Lightroom butuh waktu, butuh loading gitu. Gitu. Tapi lo ada kendala nggak ngedit 102 megapiksel? Buat ngedit enggak lah pasti. Masih aman ya? Masih aman karena pas di zoom kita bisa lihat detailnya jelas gitu. Jadi pas mau ngedit tone warna atau mau nge-retouch enak banget sih. Yang jelas senjata utamanya pas di post editing yang udah pasti PC atau laptopnya mumpuni atau enggak. Betul. Gitu. Iya. Ini memang balik lagi ini ya, satu lingkaran yang emang harus disiapin ya sama teman-teman fotografer sekarang ya. Karena emang seiring perkembangan teknologi makin kesini, megapiksel makin besar, file size makin besar. Jadi kalau nggak diimbangin sama PC yang mumpuni atau mungkin Mac yang mumpuni memang agak sulit ya. Tapi dengan laptop yang lo pakai ini ngolah 102 megapiksel lo nggak nemuin kendala yang berat banget ya? Nggak terlalu nge-lag banget sih, nggak. Iya. Oh iya bener, karena gue juga ingat, gue sempat ngetes satu hari nih nyobain pakai ini, dan satu hal yang gue kulik adalah besaran size-nya dia tuh. Karena dia kalau RAW-nya Fuji, seingat gue formatnya RAW ya? Iya, RAW. RAW itu. Dan ketika gue copy data dan gue ngeliat per satu filenya sekitar 110 sampai 120 megabyte. Walaupun balik lagi berapa besarnya itu tergantung kompleksitas warna ya. Iya. Oke, jadi Mas Windy udah nyoba ketiga sampel foto ya. Lo nyobain GFX 100S ini untuk turun ke jalan, lo hunting street photography, lo nyoba juga di studio, lo pakai buat foto produk, buat beauty shoot juga. Yang dari lo sendiri nih, kesimpulannya dari kesan lo selama pakai GFX 100S ini apa nih Mas? Gua karena memang cocok ya buat ke portrait sama katalog, gua lebih prefer ini memang buat fotografinya di genre ini kali ya, lebih ke produk photoshoot gitu. Kalau buat di fotografi mungkin ya. Gitu. Nah, karena kan apalagi dengan kamera medium format small ini megapikselnya dengan sebesar itu 102 megapiksel. Menurut gue ini cocok banget buat teman-teman yang berkecimpung di dunia production house atau buat e-commerce atau buat komersil. Komersil apapun ini udah bagus banget sih gitu. Iya sih, karena emang kalau kita ngulang sedikit omongan di awal Mas ya, satu hal yang nggak bisa dipungkirin adalah media format ini adalah kamera yang segmented ya. Jadi buat teman-teman yang ngelirik GFX 100S bisa dipertimbangkan juga secara kebutuhannya ya. Apakah memang cocok dengan sensor sebesar ini, yang tadi juga gue bilang ada kebutuhan editing dengan file yang gede juga gitu ya.
Dan mungkin kalau dari gue pribadi ngelihat kamera ini kurang cocok untuk dapetin momen-momen yang cepet ya. Jadi untuk kebutuhan sport fotografi ataupun mungkin untuk jurnalistik memang ini bukan kamera yang cocok. Tapi balik lagi ini peruntukan foto sekarang ini kan banyak banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa cocok, dari Mas Windy juga tadi udah ngejelasin ini kamera yang oke banget ya. Secara kualitas, secara pemakaian pun buat teman-teman yang udah biasa pakai DSLR nggak ngerasa perbedaan yang jomplang ya dari pakai SLR tiba-tiba pakai medium format kayak gini ya. Mungkin kalau buat kegiatan outdoor, mungkin buat fotografer yang suka genrenya buat landscape kali ya. Kalau buat street fotografi mungkin kayak gue tadi yang gue udah coba itu berat sih bawa kemana-mana gitu. Iya benar. Kecuali kalau fotografer memang fotonya landscape, arsitektur, mana-mana bawa tripod itu lebih enak sih, lebih setuju mudah. Karena gue juga inget banyak banget fotografer profesional yang dulu tuh senior nama-nama juga ada sering banget untuk ngambil foto landscape pakai medium format ya. Kayaknya memang untuk subjek yang still, yang diem, landscape segala macam ini cocok sih ya. Karena balik lagi kebanyakan kenapa megapixel butuh sebesar ini kan untuk outputnya kebanyakan printing ya, untuk di print ya. Jadi kalau teman-teman yang hanya kebutuhannya lebih ke output di website digital mungkin memang ini bukan kamera yang pas ya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lebih advance, yang butuh printing besar, entah billboard atau mungkin buat ukuran poster, memang ini kamera yang cocok ya. Gitu. Oke deh, Mas Windy, makasih buat obrolannya hari ini. Thank you juga. Teman-teman nanti yang tertarik untuk pakai space di Paticula Studio ataupun yang tertarik juga buat pakai jasa fotonya Mas Windy dari Paticula, nanti detailnya ada di Instagram Mas ya. Nanti kita kasih linknya di deskripsi. Dan pastinya thank you buat Fujifilm udah ngasih jajal nih kita sekarang dengan Fujifilm GFX 100S-nya. Thank you Mas Windy. Thank you.